Desi, udah direkam Bu Desi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tuti selaku fasilitator kami. Untuk hari ini ruang kolaborasi sesi kedua kita akan melakukan praktik untuk coaching, di mana untuk sesi pertama ini saya Desi Warni sebagai coachee dan Bu Rosi Oktavianis sebagai coachnya. Kemudian nanti untuk sesi kedua praktiknya Bu Rosi sebagai coachee dan saya selaku coachnya. Mungkin itu untuk sesi perkenalan kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi Bu Desi. Iya, sebentar Bu Rosi. Sebentar Bu Rosi. Langsung mulai aja Bu Rosi. Ya. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam Bu Desi. Apa kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah Bu Rosi sehat. Bu Rosi gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Desi. Gimana? Ada yang bisa saya bantu Bu Desi? Ya Bu Rosi, ini saya mau bercerita sedikit dengan Bu Rosi. Bu Rosi ada Ya. waktu nggak nih? Oh, oke. Ada waktu sekarang. Silakan Bu Desi. Oh, alhamdulillah. Berarti di sini aja kita ngomongnya Bu Rosi. Boleh, di sini aja Bu Desi. Oke, baik. Mungkin Bu Rosi, saya terkadang ini Bu Rosi suka kepikiran gitu Bu Rosi. Apakah saya ini melakukan satu kesalahan atau masih banyak kekurangan ini terkait perihal tugas dan peran saya selaku wali kelas begitu Bu Rosi. Kenapa Bu Desi bilang begitu Bu Desi? Iya Bu Rosi, terkadang saya merasa belum bisa atau tidak bisa mendisiplinkan murid saya Bu Rosi, atau kadang membuat mereka lebih baik seperti kelas-kelas lainnya. Apakah saya belum atau kurang dekat dengan murid saya, atau malah terlalu dekat ini yang membuat murid-murid saya jadi tidak disiplin begitu Bu Rosi. Oh, coba Bu Desi kasih contoh. Yang mana dekatnya, ada yang mana jauhnya? Ya Bu Rosi, kalau kedekatannya ya Bu Rosi ya, misalnya mungkin saya merasa dekat dengan murid saya itu ketika mereka panggil saya dengan tidak hanya panggil guru gitu, padahal panggilnya mereka itu yang dekatnya adalah kayak panggil mami sayang gitu kan, panggil mamski gitu kan. Nah saya merasa mereka sayang sekali sama saya dengan panggilan seperti itu. Nah kalau untuk merasa jauhnya ketika saya tegas atau disiplin, lalu mereka bilang saya ini ibunya pemarah gitu, ibu kok galak-galak gitu kan. Nah jadi kadang saya jadi bingung gitu Bu Rosi, apakah saya salah dekatnya atau saya salah karena tegas atau disiplinnya begitu Bu Rosi. Iya, jadi kira-kira menurut Bu Desi, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa ya? Ya, kalau saya ingin sekarang ini bercerita dengan Bu Rosi untuk dapatkan solusi terbaik dari persoalan saya ini Bu Rosi. Iya, benar sekali Bu Desi. Jadi kira-kira definisi akhir tujuan yang ingin Ibu Desi ketahui apa kira-kira ya Bu Desi? Saya ingin ini dapat mendapatkan istilahnya benang merahnya saya salah atau tidak, itu mendapatkan solusi terbaik dari kegalauan saya ini Bu Rosi. Ya, iya ya Bu Desi, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang sekarang yang Bu Desi hadapi. Ya, semoga ya Bu Rosi ya. Ya. Nah, sekarang kalau dari skala 1 sampai 10,
Kira-kira di mana posisi Bu Desi sekarang dalam pencapaian tujuan ini? Kalau untuk saya merasa merefleksi diri dalam hal saya sebagai peran walas atau tujuan yang sudah saya capai sebagai guru yang baik dalam artinya bisa disiplin dan juga bisa dekat dengan murid, ini kayaknya masih angka 6 Bu Rosi. Belum Hmm, angka 10, angka 6 baru Bu Rosi. Baru setengah kayaknya nih Bu Rosi. ya. Sekarang kira-kira coba Bu Desi uraikan kekuatan yang Bu Desi miliki sekarang bagaimana? Kalau untuk kekuatan, untuk bisa mendekatkan diri dengan murid, saya memiliki rasa simpati, rasa perhatian, rasa cinta kasih untuk anak-anak seperti saya menyayangi anak saya sendiri, Bu Rosi. Jadi kadang saya itu merasa mereka-mereka juga adalah seperti anak kandung saya. Ketika mereka laki-laki, saya juga punya anak laki-laki. Ketika mereka perempuan, saya juga punya anak perempuan. Kalau untuk apa istilahnya membuat mereka lebih baik, saya juga selalu berusaha berkolaborasi tentunya dengan guru-guru mapel lainnya, dengan guru BK terutama untuk bisa lebih menggembleng mereka dan juga dengan unsur pimpinan sekolah untuk bisa memajukan kelas saya, Bu Rosi. Begitu Bu Rosi. Oh, bagus itu Bu Desi berkolaborasi dengan pihak orang tua. Oh, bagus sekali. Ya, dengan orang tua juga saya juga sering komunikasi bagaimana yang terbaik buat anak-anak mereka, Bu Rosi. Iya. Kalau seperti itu, apa hambatan Bu Desi untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai walas? Kalau hambatannya, saya untuk tegas atau untuk disiplin terkadang karena kaliber juga, maksudnya itu ada kalanya terpancing juga emosinya, jadi kadang agak tegas atau agak apa juga sama murid. Kalau untuk disiplinnya saya ingin menerapkan disiplin gitu kan. Nah, cuman terkadang karena mereka istilahnya merengek atau mereka membujuk gitu, saya juga orangnya suka kasihan gitu. Jadi kadang disiplin sama tegasnya jadi apa istilahnya jadi agak kendor gitu Iya, karena iya, kasihan iya. juga melihat mereka. Jadi kadang susah juga untuk tegas dan disiplin ini. Nah, kalau Hmm. untuk dekatnya, saya hambatannya kadang karena dengan kedekatan mereka seperti itu, saya jadi merasa, loh, ini murid-murid tidak menghargai saya. Ini murid-murid kayaknya nggak mau patuh dengan saya atau menganggap saya seperti apa istilahnya setara dengan mereka. Nah, jadi kadang pikiran-pikiran seperti itu yang membuat hambatannya begitu Bu Rosi. Iya, dengan berbanyak pikiran seperti itu, berarti itu merupakan hambatannya ya Bu Desi ya. Ya, Nah, sekarang ada peluang peluang enggak menurut Bu Desi untuk melakukan penyelesaian persoalan ini Bu Desi? Kalau untuk peluang sepertinya ada Bu Rosi, karena kebetulan juga di minggu-minggu ini kami akan melaksanakan kegiatan Project P5. Nah, di sini juga saya berperan sebagai walas terutamanya akan menggembleng mereka atau menyukseskan program yang eventnya adalah tingkat kelas gitu Bu Rosi. Iya. Setelah dengan hambatan yang Ibu Desi sampaikan tadi, lalu bagaimana gangguan yang menghalangi Bu Desi sekarang? Saya sudah pernah melakukan ini dan mencoba ke murid-murid saya dengan saya kaliber orang yang ingin tegas, ingin disiplin, tapi suka kasihan sama muridnya. Jadi saya ingin mencoba ketika apa saya harus tegas, disiplin, dan ketika apa saya harus sayang atau lebih apa istilahnya lebih prihatin kepada murid saya. Nah, jadi kebetulan dalam rencana proyek kelima ini tentu karena dia dibuat acaranya eventnya kelas, tapi tetap dinilai nanti individu. Nah, sementara untuk kegiatan akan membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Nah, sehingga nanti saya harus tegas dan disiplin dalam hal tanggung jawab murid-murid dan juga nanti mungkin istilahnya harus berkontribusi lebih sebagai walas supaya mereka merasa memang walasnya ada untuk mereka walaupun ini proyek-proyek muridnya. Begitu Bu Rosi. Iya. Jadi dalam kegiatan P5 nanti Bu Desi tetap mendampingi siswa-siswi Bu Desi ya? Ya, seperti itu Bu Iya. Rosi. Iya. Kalau seperti itu bagaimana cara Bu Desi mengatasi masalah tersebut?
Jadi dari persoalan ini mungkin nanti saya akan bilang atau mendisiplinkan murid-murid saya agar mereka nanti lebih sukses ke depannya. Seperti saya tidak akan istilahnya kan kemarin murid-murid suka dispensasi untuk masalah pembiayaan dan segala macamnya. Nah, jadi saya harus tegas-tegas ke mereka karena ini project murid yang mereka juga eventnya akan dinilai. Tentu mereka harus tanggung jawab termasuk dari pengerjaannya sendiri termasuk juga dengan pembiayaannya. Mungkin seperti itu Bu Rosi. Iya. Setelah Bu Desi melakukan seperti itu, apa reaksi murid Bu Desi nanti dengan sikap Bu Desi seperti itu? Ya, ketika saya sampaikan seperti itu, ada yang setuju, ada juga yang merasa ibu tidak sayang sama mereka dan bilang, ah ibu pelit gitu kan. Nah jadi beragam reaksi murid-muridnya Bu Rosi. Iya, 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 iya. Nah, sekarang apa yang strategi yang lain yang lebih efektif yang akan Bu Desi lakukan agar murid tersebut tidak beranggapan kalau ibunya Bu Desi pelit atau Ibu Desinya tidak sayang? Apa strategi yang akan Ibu Desi lakukan? Ya, strategi yang pertama dari kemarin sebenarnya saya sudah menganjurkan untuk murid-murid punya tabungan dan juga punya iuran kelas, di mana tabungan nanti untuk event-event kegiatan akan dimanfaatkan. Nah, kebetulan di P5 ini juga sudah jauh hari sudah dikasih bayangan oleh pihak sekolah bahwa akan ada pamerannya dan segala macamnya membutuhkan biaya. Jadi saya sudah sampaikan kepada mereka, ayo kita iuran patungan dengan skala berapa supaya nanti eventnya ini akan sukses gitu. Nah, walaupun dalam perjalanannya ada yang memang sportif untuk membayar, ada juga yang tidak gitu. Nah, jadi mungkin saya tetap berikan batasan kapan terakhir membayarnya. Tapi ke penyelesaiannya karena ini bendahara juga sudah mewek Bu Rosi. Iya, iya. Nanti uangnya teman nggak nyetor, tuh saya nggak sanggup nalangin. Nah, jadi mungkin tetap juga saya bantu, tapi tetap harus tuntut tanggung jawab murid-murid untuk mengumpulkan iurannya. Iya, benar sekali Bu Desi. Kira-kira apakah prioritas Ibu Desi melaksanakan rencana kegiatan tersebut? Prioritas saya tentu sebagai walas, di mana saya ingin murid saya di kelas yang saya bimbing ini adalah nanti berprestasi secara akademiknya, kemudian memiliki karakter dan berakhlak mulia. Jadi memang kelasnya dapat prestasi baik secara event, secara nilai semesteran dan juga tentu saya selaku guru ingin nanti prioritasnya adalah murid-murid saya mencapai tujuan dari pembelajarannya. Seperti itu Bu Rosi. Iya, benar sekali. Ternyata prioritas Bu Desi yang Bu Desi sampaikan bagus sekali. Sekarang, ukuran keberhasilan rencana aksi yang Bu Desi lakukan bagaimana? Kalau untuk ukurannya tentu pertama dulu untuk yang proyek per-5 nanti saya ingin memang 10 BCF1 di bawah bimbingan saya keluar sebagai pemenang istilahnya hasil karya dan stand project P5 terbaik di SMK 1 Solo. Kemudian kalau selaku walas secara umum tentu saya ukuran keberhasilan saya sebagai walas adalah murid-murid di bawah asuhan saya tidak ada yang tinggal kelas atau semuanya harus naik kelas. Karena memang sebagai seorang walas ketika seorang muridnya tinggal kelas itu akan menjadi pukulan bagi kita sebagai walas. Artinya anak yang tinggal tapi kita sebagai walas yang merasa kita belum berhasil menyukseskan murid-murid kita seperti itu. Dan juga dengan sekarang ada keyakinan kelas tentu ukuran keberhasilannya juga adalah terlaksananya atau terapkannya keyakinan kelas di kelasnya Bu Rosi. Wah, luar biasa sekali Bu Desi. Ya, terima kasih Bu Rosi. Ya, itu bagus sekali ya Bu Desi ya. Ya. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan Bu Desi lakukan selanjutnya Bu Desi? Ya, karena ini sudah pengalaman dari jauh-jauh hari, tentu kita harus mencari celah untuk mengatasi dan tindak lanjut apabila nanti di dalam perjalanannya masih ada hambatan dan halangan. Rencananya Bu Rosi mungkin saya tidak hanya
menegaskan ke murid terkait proyek, terkait penugasan dari P5 ini kepada murid, tapi juga mungkin akan berkoordinasi atau berkonfirmasi kepada orang tua, karena memang kebutuhan biaya cukup lumayan, jadi memang tidak mungkin murid hanya dengan menabung-menabung, karena memang itu cuma istilahnya apa mereka gitu sih ada-adanya. Nah, jadi kalau terkendala lagi berarti kita harus koordinasi sama orang tua. Kayak itu Bu Rosi. Ya, kira-kira siapa yang akan Bu Desi libatkan dalam perwujudan tujuan ini? Yang pertama tentu saya ingin melibatkan fasilitator yang bertanggung jawab di kelas saya, kemudian guru BK, kemudian yang terakhir mungkin orang tua Bu Rosi. Iya, bagus sekali ya Bu Desi ya. Sepertinya Bu Desi sudah menemukan nih solusi supaya kegiatan yang Bu Desi lakukan dapat berjalan dengan lancar ya Bu Desi. Ya Bu Rosi. Sekarang apa kira-kira komitmen yang timbul dari Bu Desi untuk ke depannya? Saya setelah berpikir dari kemarin-kemarin itu dan sekarang Bu Rosi ini sepertinya memang harus dipilah-pilah Bu Rosi, di mana kita sayang sama murid tapi jangan terlalu istilahnya di floor gitu kan, supaya mereka juga ada tanggung jawabnya gitu kan, karena dengan sayang kita mereka malah jadi manja dan tidak tahu tanggung jawab gitu kan. Nah, ketika saya menjadi guru mata pelajaran, tentunya saya harus tegas disiplin supaya murid-murid saya terasah menjadi orang-orang yang tangguh. Mungkin seperti itu komitmennya Bu Rosi. Ya, hebat sekali Bu Desi. Bu Desi pasti bisa melaksanakan ini semua. Semangat ya Bu Desi ya. Ya, Bu Rosi. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Desi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Rosi udah mendengarkan curhatan saya. Jadi saya istilahnya hampir mewek nih saya. Mudah-mudahan dengan penguatan yang Bu Rosi berikan saya mendapat benang merah ketika apa saya harus disiplin walaupun dicap atau dilabel guru yang pemarah atau pelit, ketika apa saya harus sayang dan cinta kepada murid saya supaya mereka juga tahu ini orang tua kedua bagi mereka di sekolah. Gitu kira-kira Bu Rosi. Ya, yang penting tetap semangat Bu Desi. Nanti bagaimana Ya, Bu Rosi. dikonfirmasi kembali sama Bu Rosi ya Bu Desi. Ya, makasih Bu Rosi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, bagaimana Bu Desi kita lanjut kegiatan kita lanjutannya Bu Desi? Ya, tunggu dulu. Berarti kita sesi kedua lagi apa? Bu Rosi? Ya, sesi kedua Bu Desi sebagai coach dan Bu Rosi sekarang lagi sebagai coachee. Oke, berarti sesi kedua Bu Rosi. Di sini dulu ya nyapa ya? Boleh? Iya. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah Bu Rosi baik. Bu Rosi sendiri gimana? Keluarga gimana? Alhamdulillah keluarga baik Bu Desi. Tapi yang Bu Rosinya sekarang yang kurang baik Bu Desi. Ya saya ini perhatikan ketika kita ketemu atau di pembelajaran CGP-nya Bu Rosi sekarang agak murung-murung dikit gitu ya? Iya agak murung Bu Desi, banyak pikiran Bu Desi. Apa sebenarnya mau ada yang dibicarakan nih dengan Bu Desi? Apakah Bu Desi ada waktu sekarang Bu Desi? Oh iya Bu Rosi, kebetulan hari ini anak-anak lagi ada pelajaran yang lain, jadi saya ada kosong hari ini 1 jam ya. Iya, kalau begitu Bu Desi, sebenarnya saya mau ada yang dibicarakan atau sedikit curhatan sebenarnya dengan Bu Desi. Kebetulan sekarang sebenarnya saya juga lagi ada pembelajaran yang lain, jadi sudah mempunyai waktu untuk bisa berbicara dengan Bu Desi. Tapi ini membutuhkan waktu agak sedikit lama, bisa Bu Desi? Oh, tidak apa-apa Bu Rosi, kebetulan juga saya lagi kosong di ruang di depan ruang guru atau di depan podcast saya, nggak apa-apa. Silakan supaya nyaman curhatnya boleh.
Iya, iya. Wah, ide yang bagus Bu Desi di tempat podcast Bu Desi saja ya Bu Desi. Iya, 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 boleh. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Bu Rosi? Sebenarnya begini ya Bu Desi ya, sebenarnya selama ini saya merasa bingung bagaimana cara awal bercerita masalah ini dengan Bu Desi. Gini aja, coba Bu Rosi ceritakan apa yang Bu Rosi rasakan sekarang ini. Ya, Bu Desi, sebenarnya permasalahan ini sudah lama saya pendam. Sebenarnya minggu depan kan anak-anak kan sudah waktunya, Bu Desi, penilaian akhir semester 1. Tapi di sekolah atau di lokal yang saya ampu sebagai wali kelas ini, ada satu siswa saya yang jarang masuk sekolah, Bu Desi. Jadi ini menjadi beban bagi saya bagaimana nantinya anak yang satu ini untuk melaksanakan ujian semester nanti, Bu Desi. Lalu kalau selanjutnya gimana tuh Bu Rosi? Ya, jadi saya merasa khawatir sekali Bu Desi. Anak ini sudah beberapa hari tidak masuk kelas, jadi banyak betul ketinggalan pelajarannya Bu Desi. Saya khawatir bagaimana nanti anak ini untuk melaksanakan ujian akhir semester ini. Apakah dia bisa melaksanakan atau apakah dia asal-asalan saja nanti Bu Desi menjawab pertanyaan dalam soal ujian nanti. Sehingga nanti itu hasil ujian itu saya khawatirkan hasilnya tidak akan baik nantinya Bu Desi. Ya, jadi kalau menurut Bu Rosi, tujuan percakapan kita hari ini apa Bu Rosi? Ya itu Bu Desi, saya ingin curhat dengan Bu Desi mengenai masalah siswa yang satu ini, yaitu ya anak didik saya ini bernama Nada Bu Desi. Jadi saya ingin mencurhatkan perasaan saya selama ini, kekhawatiran saya selama ini dengan Ibu Desi. Ya, nanti kalau setelah kita melakukan percakapan ini, Bu Rosi ingin mendapatkan apa dari percakapan kita hari ini, Bu Rosi? Ya, saya sebenarnya ingin mendapatkan solusi, saran atau penyelesaian masalah yang akan permasalahan ini yang akan mendapatkan solusi dari pembicaraan kita pada hari ini, Bu Desi. Ya, Bu Rosi, mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita dapat menemukan solusi terbaik untuk permasalahan Bu Rosi ya, Bu Rosi. Iya, ya terima kasih Bu Desi. Cuman beberapa hari ini terus terang ya Bu Desi ya, saya selalu kepikiran dengan masalah siswa ini yang jarang sekali masuk sekolah ya Bu Desi. Ya, jangan terlalu dipikirkan ya Bu Rosi, nanti Iya Bu sakit, Desi. kita masih banyak. Oke, kalau untuk kalau boleh tahu Bu Rosi ya, kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira pencapaian tujuan Bu Rosi masih sampai di mana sekarang ini? Kalau menurut perkiraan saya ya Bu Desi ya, mungkin dengan usaha dan kemauan saya untuk menyelesaikan masalah ini mungkin kira-kira 8 atau sampai 9 mungkin Bu Desi. Mudah-mudahan dengan perjuangan saya tujuan ini dapat tercapai dengan baik Bu Desi. Ya, kemungkinannya bisa Bu Rosi. Saya yakin Bu Rosi bisa gitu ya. Bu Rosi bisa ambil kemungkinannya yang bisa. Iya, kemungkinannya mungkin begini Bu Desi ya, Ya. saya akan berusaha mencari sebaik mungkin jalan keluar untuk permasalahan ini. Salah satunya mungkin yaitu memanggil orang tua anak ini untuk datang ke sekolah terlebih dahulu membicarakan kenapa anaknya tersebut tidak pernah masuk sekolah atau jarang masuk sekolah dan berdiskusi dengan orang tua ini mencari jalan terbaik. Nanti kalau juga masih belum bisa, mungkin ke depannya kami di sekolah bersama guru teman sejawat atau bersama kepala sekolah nanti Bu Desi mungkin berkunjung nanti ke rumah orang tuanya Bu Desi. Wah, itu udah luar biasa ya Bu Rosi. Iya. Mantap itu Bu Rosi. Nah, kalau seperti itu kira-kira hambatan Bu Rosi untuk membuat siswa tersebut untuk masuk sekolah lagi kira-kira apa Bu Rosi? Jadi begini ya Bu Desi ya, siswa saya ini kalau di rumah disuruh oleh orang tuanya untuk menjaga adiknya yang masih balita Bu Desi. Jadi
dapat cerita orang tuanya, itulah yang membuat anak ini jarang masuk ke sekolah, Bu Desi. Oke, kalau menurut Bu Rosi nih, bagaimana pendapat Bu Rosi terkait hal itu? Iya, jadi tindak lanjut yang kedua yang saya lakukan yaitu Bu Desi, saya melakukan kunjungan ke rumah orang tuanya, ke rumah anak didik saya ini, Bu Desi. Saya juga merasa perhatiin tibanya ya Bu Desi ya, Ya, melihat kondisi keadaannya dia di rumah. Jadi benar-benar anak saya yang tidak sekolah ini memang dibutuhkan oleh orang tuanya untuk merawat adiknya, karena orang tuanya pada pagi hari itu adalah bekerja, berdagang, Bu Desi. Jadi anak didik ini memang dibutuhkan sekali oleh keluarganya untuk mengasuh adiknya yang masih balita ini, Bu Desi. oh begitu ya Bu ceritanya. Iya, Terus Bu Desi. menurut Ibu nih ya, kira-kira bisa ya Bu ya muridnya nanti bisa masuk setiap hari, walaupun mereka dibutuhkan orang tua untuk menjaga adiknya Bu Rosi? Iya, mudah-mudahan bisa, Bu Desi. Nah, itu kan udah nampak jadi dari yang Bu Rosi tadi itu udah bagus sekali. Nah, selanjutnya bagaimana untuk tindak lanjutnya yang akan Bu Rosi lakukan setelah pembicaraan nanti dengan orang tuanya Bu Rosi? Iya, kan sudah dilakukan itu Nak Bu Desi, menemui orang Ya, tuanya, kemudian membicarakan permasalahan ini dengan orang tuanya. Jadi saya berharap kalau bisa murid saya ini tetap setiap harinya belajar ke sekolah, karena banyak sekali pelajaran yang sudah tertinggal, Bu Desi. ya, bagus sekali itu Bu Rosi. Nah, tadi kan Bu Rosi sudah berusaha untuk memberikan pemahaman ke orang tuanya. Nah, di samping itu kira-kira Bu Rosi akan melibatkan siapa lagi nih untuk bisa mewujudkan tujuan Bu Rosi ini? Yang akan saya libatkan itu Bu Desi ya, Ya, yang pertama ya orang tuanya, kerjasama dengan orang tuanya agar tercapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian di samping anak ini samping anak ini sering tidak masuk sekolah ya Bu Desi ya. Jadi ya. saya juga mengharapkan bantuan dari siswa kelas 5 Bu Desi, agar bisa membantu anak saya Nada ini belajar apabila dia tidak mengetahui pembelajaran misalnya atau pembelajaran IPAS atau matematika. Jadi teman sejawatnya ini nanti bisa membantu dengan mendampingi belajar baik itu nanti di rumah ataupun di sekolah yang muridnya yang terdekat rumah dengan Nada nanti Bu Desi. Nah, itu bagus sekali Bu Rosi. Memang harus seperti itu ya Bu Rosi, namanya kita juga seorang guru gitu ya Bu Rosi. Ini juga walas ya Bu Rosi? Iya, ya Nah, saya nah, kebetulan kan guru sekolah dasar Bu Desi. iya, Jadi jadi memang guru kami kelasnya. iya betul sekali Bu Nah, Desi. jadi memang kita tidak bisa lepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh murid-murid kita. Kita juga nggak mungkin tidak peduli dengan kendala yang mereka hadapi. Nah, dengan tadi Bu Rosi sudah melakukan cara untuk mengatasi dengan memberikan pemahaman atau menemui orang tuanya. Nah, itu udah luar biasa Bu Rosi. Tambah juga dengan melibatkan eh, Kepala guru dan sekolah dengan rekan-rekan guru. sekolah ya, Iya. rekan-rekannya untuk bisa membantu si Nada ini untuk bisa tetap masuk sekolah atau mengejar ketinggalannya. Begitu ya Bu Rosi. Iya, Bu Desi. Nah, Iya. ya Bu Rosi ini udah luar biasa, udah pasti bisa ya. Semangat Bu Rosi untuk kita memajukan murid-murid kita apapun persoalannya. Saya yakin Bu Rosi sudah berusaha, Bu Rosi sudah memikirkan cara-cara atau strategi yang bisa kita lakukan. Jadi jangan patah semangat. Yang penting Bu Rosi sudah mencoba, sudah berusaha. Insya Allah selalu ada jalan keluarnya ya. Nadanya terbantu, keluarganya juga tetap berjalan seperti biasa. Nah, jadi kita pihak pihak sekolah tentu selalu berusaha dan berupaya. Mungkin itu aja ya Bu Rosi. Iya, terima kasih banyak sekali Bu Desi karena sudah mau nih mendengarkan curhatan saya Bu Desi. Ya Sekarang Bu Rosi. sekarang saya sudah mengetahui apa yang Hmm. harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini Bu Desi. Ya. Terima kasih banyak Bu Desi. Ya, Bu Rosi. Sebenarnya kasus yang Bu Rosi hadapin saya juga pernah dulu waktu
tahun yang lalu memiliki salah seorang murid yang selalu jarang masuk sekolah. Nah, ketika saya coba seperti yang Bu Rosi lakukan, beliau ternyata juga harus pergi ke pasar untuk membantu orang tua berjualan dan segala macamnya. Nah, sehingga beliau ketinggalan pelajaran. Nah, di waktu-waktu itu saya sudah berusaha memanggil dan memberikan pemahaman orang tua, meminta juga dia bekerja sama dengan teman-temannya. Alhamdulillah naik kelas. Nah, jadi memang seperti itu kita ya Bu Rosi, dengan kondisi kendala murid-murid harus dicari titik persoalannya, harus Iya, Bu dicari Desi. solusinya. Ya, mudah-mudahan dengan usaha kita yang sudah maksimal, kita mampu mengatasi masalah ini. Tapi apabila nanti tidak sesuai dengan harapan dan impian kita, tentu kita juga bertawakal karena kita sudah berusaha. Karena kadang juga nggak bisa diinikan ya Bu Rosi, kadang pihak keluarga kalau dia bersepupu nggak bisa lebih mendahulukan Iya, BBM anak didik kita. Nah, kita kan juga tidak bisa terlampau jauh merubah apa di rumah mereka masing-masing. Mungkin seperti itu ya Bu Rosi. ya, iya Bu Desi. Terima kasih ya Bu Desi. Alhamdulillah Bu Desi. Saya sekarang sudah merasa agak lega Bu Desi dengan Berarti permasalahan. sama Bu Rosi, SMK sama SD selalu pasti ada Iya Bu Desi. persoalannya. Iya, terima kasih sekali Bu Desi. Ya, Bu Rosi. Ya. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Rosi. Gimana? Kita kode ibu atau gimana Bu Rosi? Ya, waktu udah lebih nak 30. Coba lihat ada pesan. Kita sambil nunggu ini ya Bu Rosi. Jadi yang persoalan di kemarin, hari ini tadi sempat masuk ke kelas, kebetulan ada jamnya. Jadi memang tadi sama anak-anak saya tekankan, ayo yang belum bayar, kita masih ada utang dengan pihak luar gitu kan. Nah, sama mereka tadi bendaharanya ada maju ke depan, Bu, sini belum bayar katanya kan. Ya udah dikasih tadi pemahaman. Anak ibu semuanya yang belum bayar tolong sesegera mungkin. Kalau uang ibu mungkin bisa kamu cicil mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan. Tapi kalau dengan pihak luar kan malu kita belum bayar sewanya. Nah, jadi yang sportif siapa yang ada uang hari ini minimal yang untuk pihak luar dulu dilunasin gitu kan. Nah udah akhirnya apa terpaksa apa mereka tadi udah ada yang bayar. Sudah banyak yang terkumpul Bu Desi? Pokoknya yang tadi pembayaran ke pihak sewa kain itu udah lunas, tinggal lagi yang sewa kain ini kan 500, sementara kemarin uang baru terkumpul 200. Yang 100 hari ini terkumpul, alhamdulillah tinggal 200. Nah 200 ini kan uang pribadi saya. Jadi Bu, uang sama ibu gimana? Oke, uang ibu nanti boleh Januari atau bulan apa yang kamu udah punya serap, punya pendanaannya gitu kan. Ya udah, nah jadi ibu bukan tidak mau ikut campur atau mau menyumbang untuk proyek kamu kan gitu. Nah, karena ini kamu belajar bagaimana menyukseskan sebuah program termasuk pengerjaannya termasuk pembiayaannya. Jadi bukan karena ibu pelitnya enggak mau kontribusi gitu kan. Nah, yang dinilai kan kamu sebagai siswa yang punya gawe kan kamu. Kalau ibu alasnya kan mengontrol, membimbing gitu ya.
Kalau Iya. menalangi, oke Ibu talangin, kan udah Ibu bilang tadi. Nah sekarang uang Ibu mau tak mau tetap harus kamu ganti juga gitu ya. Nah, Mhm. karena itu bentuk Mhm. tanggung jawab Tanggung kamu. jawab, iya Ya, iya betul sekali jadi Bu seperti Desi. itu tadi Berarti Bu Rosi. heeh, berarti tadi sudah mulai ya Bu Desi ya, ada Iya, tanggapan dari peserta didiknya iya. sudah terkumpul berapa Bu Desi tadi? Kemarin terkumpul hari Sabtu itu terkumpul 200. Nah, Oh tadi iya iya. terkumpul Berarti 100 tinggal baru 200 lagi. tinggal tinggal uang walasnya lagi. Tapi kalau uang walasnya kalau dilihat sikap siswa Bu Desi itu apa Hmm. ada kan keinginan mereka untuk membayar? Ya, tadi kan mereka sempat bercanda, uang Ibu gimana gitu kan. Nah, Ya. terus saya bilang kan, Ibu sebenarnya kalau untuk pribadinya gitu ya, untuk uang 200 bagi Ibu mah bukan masalah gitu kan. Cuman bukan Iya, Ibu enggak mau kasih atau mau enggak sayang sama kamu, mau pelit sama kamu. Cuman kan nanti kamu sebagai siswanya tanggung jawabnya di mana gitu kan. Nah, Ibu ingin kamu tetap belajar walaupun punya walas, walaupun punya ini, tapi kamu sebagai orang yang individu yang punya tanggung jawab, nah ini tolong diselesaikan. Oh iya Bu, boleh Bu, katanya kan. Nah, Ibu nggak minta juga secepatnya, kira-kira kapan bisanya yang terkumpul dananya kan ditabung dulu boleh. Nah, Bu nanti Desi, paling Bu ya, Desi, ini ada pesan dari Bu Tut, katanya ya. kita mengisi lembaran refleksi. Berarti Hmm, bagaimana cara mengisinya? Kan sudah di-download. ya. Atau Dia PDF berarti ini nih ah, apa ya, kita print yang kemarin kayak kemarin lagi ya? iya, iya, itu bagaimana atau terlampir di LMS nih kita sedang Zoom nih. Bagaimana maksudnya nih Bu Desi? Atau kita tanya di grup? Iya. Iya, nanti kalau sudah dibuat refleksi ini atau di mana dikirim tugasnya gitu, nak Bu Desi ya. Hmm. Ini yang seperti yang kita bicarakan kemarin, Mak Bu Desi. Refleksi Hmm. yang kita lihat di Zoom kemarin, nak. Ya, kalau sama dengan itu berarti itu cukup kita foto aja kali. Kita Kita foto, tambahkan, kita tambahkan. atau Itu sudah mau tanya dulu sih. Atau awak kode butut, masuklah di ayo, Zoom iya, utama lagi. bagaimana cara ya, atau Wak Masukin. presentasikan, bagaimana ndaknya dipresentasikan kolah. Jadi kalau dipresentasikan dia akan terlampir nanti di Zoom Bu Desi, atau kita Hmm. bergantian mempresentasikan. Gitu. Tunggu dulu, Iya. kita telepon aja ibunya bagusnya. Boleh, boleh, boleh. Bu Desi refleksinya sudah selesai. Refleksi yang kemarin juga paling kita tambahkan aja lagi. Iya, refleksi kemarin, Refleksinya dipresentasikan atau di foto PDF kan gitu? Itulah nggak tahu nih Bu Tut itu apakah sudah selesai refleksinya Bu? Udah ambil dulu lembar presentasinya. Ya, oke. Refleksinya.
Ya. Di ruang utama kayaknya Bu Desi. Oh gitu. Ya coba Bu Desi tanggap apa Ibu? Iya kalau di ruang utama. Main room ini ruang utama. Ya, berarti kan di ruang utama yang berarti kita masuk ke ruang utama balik nak. Gue dulu Bu Rosi, berarti dari refleksi kita dari yang Desi ke Bu Rosi, Desi Koci kan temuan refleksinya dimulai dengan sapaan yang perlu diperbaiki, pertanyaan berbobot masih sama nih ya. Ya, masih. Bicarakan terus, senang dan lega, masih sama seperti itu ya. Tapi sih ada sih tambah-tambahan kemarin Bu Desi. Tambahnya Bu Rosi. Yang pertanyaan yang mananya Bu Desi? Tuliskan umpanan bulu dari Koci, apa yang dirasakan saat di coaching. Ya, yang pertama kan apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Percakapan sudah berjalan dengan baik, kata Sina. Koci cukup terbuka melakukan diskusi yang sedang berlangsung. Menyampaikan permasalahan yang ada salah satu kelas yang diampu oleh Koci. Jadi saya dapat menerima penyampaian Koci terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Berarti itu yang pertama. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki itu pemahaman yang mendalam pada bidang permasalahan yang didiskusikan. Nah, ya tambah itu patangna pertanyaan berbobot gitu, yang mampu mendorong coaching untuk berpikir kritis gitu kan. Ibu berarti kita masuk ke room utama lagi. Iya kayaknya Bu Desi. Lah apa Aat, Pak? Iya Bu Desi, masuk ke ruang utama lagi Bu Desi. Ya. Berarti kita keluar dari sini lagi Bu Desi. Dah. Assalamualaikum Bu Desi.